Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Amalia Hazrah, NPM 21010210002, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama. Dosen pengampu Ibu Nawang Wulandari, MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akidah, syariah, dan juga akhlak. Yang pertama, akidah. Pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda yang berarti ikatan. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Dalam ajaran Islam, akidah Islam al-aqidah al-islamiyah merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir qada dan qadar atau takdir baik dan buruk. B. Kedudukan akidah. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting karena ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai, bahkan atau sekedar menahan atau menanggung beban atapnya saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. Maka, akidah yang benar merupakan landasan asas bagi tegaknya agama din dan diterimanya suatu amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya di akhirat, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Mengingat pentingnya kedudukan akidah, maka para nabi dan rasul mendahulukan dakwah dan pengajaran Islam dari aspek akidah sebelum aspek yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan mengajarkan Islam kali di kota Mekkah dengan menanamkan nilai-nilai akidah atau keimanan dalam rentan waktu yang cukup panjang, yaitu selama kurang lebih 13 tahun. Fungsi akidah diantaranya 1. Sebagai pondasi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, dengan berlandasan akidah, maka ibadah kita akan diterima. Yang ketiga, sebagai pondasi memperkuat Islam. Yang keempat, akidah dapat menuntun kita kepada kebaikan. Yang kelima, sebagai petunjuk hidup agar kita tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang keenam, menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kedua tentang syariah. Secara istilah, syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, baik terkait hubungan makhluk hidup dengan Allah maupun hubungan antar sesama makhluk hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabi'ha. Yang artinya, kemudian aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Makna ayat yaitu aku jadikan kamu berada di atas manhaj, jalan hidup yang jelas dalam urusan agama yang akan menghantarkanmu menuju kebenaran. Syariah. Kedudukan syariah sebagai pokok syariat Islam, yaitu di mana Al-Quran itu asas pertama syara' dan hadis itu asas kedua syara'. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam di seluruh dunia dimanapun mereka berada, baik sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. C. Fungsi syariah. Sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Dengan kata lain, agar manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariat sehingga hidupnya akan menjadi teratur, tertib, dan tentram dalam menjalin hubungannya.
baik dengan Sang Kholik pencipta yang disebut dengan hablum minallah, dan hubungan dengan manusia disebut dengan hablum minan nas, serta hubungan dengan alam lingkungan lainnya disebut hablum minal alam. Manusia dalam hidupnya terkait dengan fungsi syariah pada garis besarnya ada dua macam. Yang pertama, manusia sebagai hamba di mana Allah harus menghambakan dirinya di hadapan Sang Kholik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di muka bumi, mengurus dan mengatur tatanan hidup dan kehidupan. Yang ketiga yaitu akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan istilah akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Bisa kita pahami bahwa akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Yang kedua, kedudukan akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut dengan akhlakul karimah. Akhlak Nabi Muhammad SAW disebut dengan akhlak Islam karena bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, fungsi akhlak. Akhlak memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk manusia yang tabah dan percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, membentuk manusia yang sopan santun. Yang keempat, mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kelima, akhlak akan menjadikan seseorang lebih mulia daripada orang yang hanya tinggi keilmuannya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.